Ibu hadirin undangan sekalian, perlu diketahui bahwa tarian penyambutan berasal dari Lembah Moy di bawah asuhan Bapak Martinus Doni. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Wan Den Tao. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Jayapura, yang kami hormati Wakil Bupati Jayapura, yang kami hormati perwakilan dari Pangdam 17 Cendrawasih, yang kami hormati perwakilan dari Dan Lantamal 10 Jayapura, yang kami hormati perwakilan dari Dandim 17 Cendrawasih, yang kami hormati perwakilan dari Dan Rindam 17 Cendrawasih, yang kami hormati perwakilan dari Kapolres Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres, yang kami hormati Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, diwakili oleh Asisten 3, dan seluruh pimpinan OPD Provinsi Papua dan juga Kabupaten Jayapura yang hadir pada siang hari ini. Kemudian para kepala distrik se-Kabupaten Jayapura, yang kami hormati Ketua Dasmoy, serta seluruh Ketua Das se-Kabupaten Jayapura,
Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Yang kami hormati para kepala kampung sedistrik Sentani Barat, serta tamu undangan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang dalam kegiatan pameran agrowisata anggrek dan tanaman hias di Kampung Dosai. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan juga perkenaannya lah semua kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dan baik pada siang hari ini untuk sama-sama mengikuti serta mensukseskan kegiatan pameran pada siang hari ini. Baiklah Bapak Bupati serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pendeta Billy Hokoyoku, SSI Theo, untuk dapat memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Baik, Bapak Ibu, Bapak Bupati, tamu undangan yang telah hadir sebagai orang percaya, kita akan berdoa. Saya berdoa menurut keyakinan saya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab atas kasih-Mu, anugerah-Mu, kami ada di tempat ini sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan tempatkan di lembah Moi. Kami menikmati karya kasih Tuhan lewat alam yang Tuhan berikan kepada kami, tanaman hias, bunga anggrek, dan itu yang akan kami pamerkan di hari ini. Di hari ini juga sebagai hari cinta puspa dan satwa. Engkau yang berikan semua itu kepada kami. Dan Engkau tempatkan kami di sini untuk mengelola alam ciptaan-Mu itu. Kami akan pamerkan kepada dunia luar kekayaan yang Tuhan beri, dan semua orang yang datang akan menikmati. Berkati para petani anggrek, berkati panitia yang telah berupaya sehingga kegiatan ini boleh dilangsungkan hari ini. Berkati forum Nak Moi Bangkit yang selalu memberi yang terbaik sehingga kegiatan ini terlaksana.
Bupati Kabupaten Jayapura hendak membuka kegiatan pameran dan tanaman hias yang akan berlangsung selama 3 hari. Tuhan memberkati Bapak Bupati sebagai kepala daerah yang terus memberi rakyat motivasi untuk membangun diri muatan lokal yang ada sebagai kearifan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami sebagai orang-orang Moi dapat bangkit melihat diri kami menata diri kami, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam apa yang Tuhan beri kepada kami. Tamu undangan yang telah hadir, sebagaimana telah disebutkan tadi, Tuhan memberkati mereka dalam segala aspek hidupnya, di dalam jabatannya, di dalam keluarganya. Harapan panitia dan juga petani anggrek dan tanaman hias agar melalui kegiatan ini ke depan mereka lebih giat untuk menanam bunga-bunga sebagai tanaman hias, menjawab kegiatan besar yang akan berlangsung di tahun depan, sehingga pengunjung yang akan datang ke tanah Papua, secara khusus di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, mereka akan menikmati alam ciptaan Tuhan ini. Akan dibuka dan diresmikan, sehingga lewat semua ini sebagai orang-orang Moi kami diberkati dan menikmati karya kasih Tuhan. Selama berlangsung 3 hari Tuhan hadir, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan karuniakan cuaca sehingga petani dan juga para pengunjung dapat menikmati pameran ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia untuk dapat membacakan laporan singkat Ketua Panitia. Kepada Bapak Jufri R. Pangemanan, SPMSI, kami silakan. Yang terhormat Bapak Bupati Jayapura, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jayapura, Bapak Ketua DPR Kabupaten Jayapura, yang kami hormati Ketua PAI Provinsi Papua atau yang mewakili,
yang kami hormati Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih atau yang diwakili oleh Bapak Kolonel Infanteri Simanjuntak, Pamen Ahli Kodam 17 Cendrawasih, yang kami hormati dan Lantamal 10 Jayapura yang juga diwakili oleh Bapak Letkol Marinir Profiansa Rahman, yang kami hormati Bapak Dandim 17 Cendrawasih, Bapak Dandim 1701 Jayapura, Bapak Kapolres Jayapura atau yang mewakili, Sekda Jayapura atau yang diwakili oleh Bapak Asisten, yang kami hormati Ketua Dasmoi, Bapak Ketua Das Sekabupaten Jayapura, tokoh-tokoh adat dan agama, pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten, para kepala distrik, para kepala kampung sedistrik Sentani Barat, dan Bapak Ibu Saudara tamu undangan yang kami kasih dan yang diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena atas kasih dan sayangnya kita dimungkinkan hadir pada acara pameran agrowisata anggrek dan tanaman hias yang merupakan ide dan gagasan petani anggrek dan tanaman hias yang berada di Lembah Moi, Distrik Sentani Barat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh sukacita, suasana kedamaian dan kebersamaan. Untuk itu atas nama panitia penyelenggara, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pameran anggrek dan tanaman hias Distrik Sentani Barat di Lembah Moi, Kampung Dosai sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, Lembah Moi dicanangkan sebagai daerah atau kawasan agrowisata oleh Bapak Bupati Jayapura. Kedua, program kerja Forum Moinak Bangkit tahun 2020. Ketiga, hasil keputusan rapat tanggal 4 September 2020 bersama Ibu Distrik, pengurus Forum Moinak Bangkit dan petani anggrek di Distrik Sentani Barat. Maksud dan tujuan kegiatan. Pertama, mempromosikan potensi destinasi wisata yang ada di Distrik Sentani Barat. Kedua, memperkenalkan potensi sumber daya hayati khususnya anggrek yang berada di Lembah Moi, dan juga memberi edukasi dan pemahaman tentang tanaman anggrek, tanaman hias dan budaya di Lembah Moi. Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat di Distrik Sentani Barat, terutama ketika terjadi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan keempat, merangsang masyarakat untuk mengembangkan tanaman anggrek dan tanaman hias, tetapi juga souvenir untuk juga suksesnya PON 20 tahun 2021 yang akan berlangsung di Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah. Ketiga, moto dan nama kegiatan. Moto dari kegiatan ini adalah Anggrek Idola Lembah Moi. Dengan nama kegiatan Pameran Anggrek, Pameran Agrowisata Anggrek dan Tanaman Hias Distrik Sentani Barat di Lembah Moi, Kampung Dosai tahun 2020. Lokasi kegiatan bertempat di dekat lokasi pemandian Kali dan Sari, Kampung Dosai. Kurang lebih 100 meter dari tempat ini, kita akan menemukan tempat pemandian Kali dan Sari. Waktu dan jam kegiatan. Pameran ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 6 hari ini dan akan berakhir pada tanggal 8 November 2020 dan akan dimulai pada jam 8.30 sampai dengan jam 16.00 atau jam 4 sore. Peserta pameran agrowisata anggrek dan tanaman hias diikuti oleh petani anggrek dan tanaman hias yang berada di Distrik Sentani Barat Moi, terdiri dari 5 kampung, yaitu Kampung Sabrun Sari, Kampung Sabrun Yaru, Kampung Dosai, Kampung Waibron, dan Kampung Maribu. Tetapi juga ada beberapa stand yang diisi oleh diving sport dari Demena. Kedua, pentas kesenian tarian budaya yang bercerita tentang terjadinya Kali dan Sari. Ketiga, produk souvenir dari masyarakat kuliner ala masyarakat Lembah Moi. Dan ada juga foto booth
yang berada di sebelah kiri dari kami, yaitu anak-anak muda kita telah menyiapkan stand untuk Bapak Ibu bisa mengambil foto. Kita kenal sekarang banyak yang selfie-selfie atau ada adegan yang memakai background yang sudah disediakan oleh pemuda-pemuda di Kampung Dosai. Ada juga tambahan stand dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang juga akan memberikan pemahaman terkait dengan surat-surat izin kepengurusan tanaman anggrek. Itu berada di sebelah kiri dari kami. Tetapi juga yang tadi ada stand Papua Diving. Sumber dana pada kegiatan ini bersumber dari sumbangan Bapak Bupati Jayapura, Ketua PAI Provinsi Papua, Kepala Distrik Sentani Barat, Kepala Kampung Sabron Sari, Sabron Yaru, Dosai, Waibron, dan Maribu, Ketua Forum Moinak Bangkit, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Bapak Agus Nyarong, PT Biri Indah Mandiri, BIM, PT Bumi Selatan Perkasa, PT Bumi Indah Perkasa, PT Modern Widya Chemical, dan dari Bank BRI. Ada juga sumbangan lain yang diberikan kepada panitia, diantaranya panggung yang semoga ini dibuat oleh bapak-bapak PKB dari Kampung Sabron Yaru. Hari ini juga persis adalah Hari Cinta Puspa oleh BKSDA, sehingga oleh Kepala Balai juga telah memberikan penamaan kepada tanaman-tanaman anggrek berupa name tag yang sudah dipasang di sejumlah tanaman anggrek yang sudah ditampilkan di setiap stand-stand yang ada. Kemudian lokasi ini juga kita juga mendapat bantuan untuk menata lokasi ini dari perusahaan Adikarya, Modern, juga ada Biri Indah Mandiri, dan lainnya yang diawasi langsung oleh Bapak Kapolsek Sentani Barat. Bapak Ibu, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, ada titipan dari petani anggrek yang mendiami Lembah Moy kepada Bapak Bupati dan juga Ketua PAI Kabupaten Jayapura. Mudah-mudahan dengan event ini para petani anggrek dapat diperhatikan lebih baik lagi ke depan, tetapi juga petani tanaman hias dan pengrajin souvenir. Kegiatan ini murni gagasan atau ide yang muncul dari masyarakat. Kami panitia hanya memfasilitasi saja. Ada kerinduan besar di tahun 2021 di event PON 20 di Tanah Papua. Kami masyarakat di Lembah Moy tidak ingin menjadi penonton saja. Kami tidak ingin hanya melihat dari jauh ketika pesawat yang membawa para atlet dan ofisial melintasi kawasan kami ketika mau mendarat di Bandar Udara Keis Tio Elowai. Sehingga kami juga mau merasakan dampak dari event besar PON ini. Sehingga event pameran ini menjadi ajang promosi kami di Lembah Moy, dan harapan kami ke depan, kami juga bisa turut merasakan imbasnya. Kami juga turut merasakan nilai ekonomis dari kehadiran mereka, para atlet, dengan bertambahnya ekonomi masyarakat. Sehingga event ini juga bisa menjadi salah satu agenda pemerintah daerah yang menjadikan Lembah Moy sebagai kawasan agrowisata. Akhirnya kami tahu event ini pertama kali kami buat di Lembah Moy. Pasti akan banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan masukannya kami tunggu bagi perbaikan ke depan. Terutama ada stand panitia, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi pesan dan kesannya. Dan ucapan terima kasih dan bahagia kami kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang boleh membuang waktu, tenaga, pikiran demi terselenggaranya kegiatan ini. Juga ucapan terima kasih kami untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara sekalian pada acara pembukaan di hari ini. Terima kasih kepada kita semua. Demikian laporan kami, dan dengan hormat dan penuh kasih kami mohon kesediaan Bapak Bupati Jayapura untuk dapat membuka pameran anggrek dan tanaman hias Distrik Sentani Barat di Lembah Moy, Kampung Dosai tahun 2020 secara resmi. Tuhan memberkati kita semua. Taok Som,
Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Selanjutnya Bapak Bupati beserta seluruh hadirin undangan, kita akan menyaksikan bersama pentas tarian rakyat tentang terjadinya kali dan sari. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta tamu undangan, cerita rakyat terjadinya kali dan sari. Pada zaman dahulu terjadi kemarau panjang di Lembah Moy. Sumber-sumber mata air mengalami kekeringan total. Semua masyarakat Lembah Moy menderita. Satwa pun turut menderita akan ketidaktersediaan air. Suatu hari, tokoh adat bernama Marwai berangkat menuju ke Gunung Debunsru atau Gunung Siklop untuk mencari air. Marwai terus menyusuri Lembah Moy menuju pegunungan Debunsru mencari air untuk kebutuhan rakyat. Hingga akhirnya Marwai bertemu dengan penguasa wilayah Lembah Debunsru yang bernama Debundo dan saudara perempuannya yang bernama Uwaumeng. Kedua saudara ini hidup dengan berkelimpahan air. Sesudah bertemu dengan Debundo dan Uwaumeng, Marwai menyampaikan maksud kedatangannya kepada mereka, bahwa kedatangannya memohon bantuan untuk mendapatkan air karena saat ini rakyat dan satwa banyak yang menderita karena tidak adanya air dan musim kemarau yang panjang. Debundo dan Uwaumeng mengabulkan permohonan Marwai dan memberikan air di dalam bat atau tempat yang terbuat dari nibung. Setelah memberikan air tersebut, Debundo memberikan syarat bahwa selama Marwai dalam perjalanan pulang membawa air, Marwai harus melepaskan tali panah dari induknya dan jangan meletakkan air dengan sembarangan. Karena dalam perjalanan banyak tantangan yang akan ditemui oleh Marwai, yaitu binatang dan satwa yang membutuhkan air tersebut. Marwai menyusuri Lembah Moy, pulang dan tiba-tiba bertemu dengan seekor kasuari. Marwai lupa akan syarat yang diberikan oleh Debundo. Air yang dibawa digantungkan pada cabang pohon genemo dan segera memasang tali pada induknya dan berburu kasuari tersebut. Akhirnya satwa lain segera menumpahkan air di tanah dan tempat tersebut dinamakan Bot Bumbu atau kayu genemo yang bertempat di Maribu atau Buyang Kena. Marwai kembali karena buruannya tidak berhasil dan melihat air tersebut sudah tumpah ke tanah. Maka timbul penyesalan dalam hati karena tidak mematuhi syarat yang disampaikan oleh Debundo dan saudaranya.
Marwai kembali yang kedua kalinya kepada Debundo dengan perasaan kecewa dan takut karena ketidakpatuhan terhadap syarat yang diberikan oleh Debundo. Marwai terus berjuang bertemu dengan Debundo, dan setelah dapat bertemu Debundo untuk yang kedua kalinya, ia menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya. Maka Debundo menerima maaf tersebut. Lalu Debundo menyuruh Marwai mendahului pulang, dan airnya akan dikirim menyusul dari belakang. Selama Marwai masih dalam perjalanan pulang, terdengar deru bunyi air banjir bandang turun dengan deras mengejarnya. Dan Marwai mencoba untuk membendungnya dengan mencabut tulang kasuari dan menancap ke tanah untuk meredakan air tersebut. Dan disitulah pertama kali terjadi kali dan sari di kampung Dosai. Tetapi perjuangannya tidak berhasil. Marwai lari dan air bandang terus mengejar hingga di perbatasan Maribu dan Kendate. Marwai merangkakkan badan untuk membendung air tersebut dengan cara merunduk, dan air masuk dari pantat keluar mengalir ke kampung Bukisi pesisir pantai. Tubuh Marwai yang merunduk ini menjadi bukit yang bernama Bukit Maluk Daput. Demikian cerita rakyat terjadinya kali dan sari di Lembah Moi diceritakan ulang oleh tokoh adat Tete Martinus Done. Kunto oh Marwai Bito oh Marwai bisa putra oh Marwai Bito oh Marwai Bito. Lagu Marwai Bitong Kuntung Buse menceritakan tentang seorang tokoh adat Marwai berangkat dari pesisir pantai melalui Lembah Moi mencari air hidup menuju Gunung Bedebun.
Lembah Moy. Kita berikan aplaus lagi yang meriah kepada tim tari. Kita melangkah pada susunan acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Ketua Das Moy, Bapak Nikodemus Yaboy Sembut. Kepada Bapak kami silahkan. Baik. Shalom. Mula pertama saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Jayapura dan Wakil Bupati semua para undangan yang sempat hadir di Lembah Moy ini. Kita boleh panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa hadir dengan sehat. Sekalipun di tanah air selama melanda COVID-19, yaitu Corona, manusia terpisah dari satu sama lain. Tetapi saya mengangkat tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan karena tanah Papua khususnya Kabupaten Jayapura masih Tuhan sayang dan dalam keadaan yang sehat. Itulah yang Tuhan kehendaki buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kami berada di sini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Jayapura dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dan Bapak Lanut 10 yang mewakili yang kami hormati, Bapak Dandim 1701 yang kami hormati yang mewakili, dan juga Bapak Ketua DPR Kabupaten Jayapura dan Ibu Asisten yang mewakili. Saya menghormati semua dan para undangan, baik rekan-rekan Dewan Adat Suku, baik di Tepra yang hadir, saya hormati. Dan para onduapi, 14 onduapi di Dewan Adat Suku Moy yang saya banggakan. Dan juga para undangan, kepala kampung dan semua SKPD, kepala distrik, Kapolsek, semua hadir di tempat ini. Saya banggakan buat hari ini kita berada bersama kini. Izinkan saya menyampaikan 1-2 patah kata lewat sambutan saya. Pertama-tama, kami boleh bersiap diri dan melihat bagaimana Lembah Moy ini yang dilihat seperti yang ke belakang, tapi hari ini Bapak Bupati bisa lihat dengan mata sendiri. Di mana Dewan Adat punya minat untuk membangkit kampung adat ini. Setelah itu Bapak bisa lihat bahwa ada tarian-tarian yang datang untuk penyanyian tanah. Karena itu saya mengharapkan lewat sambutan ini, kalau kita sebagai anak adat, kita tahu diri, kita jaga ini semua. Dan panitia yang mempersiapkan tempat ini untuk pameran anggrek dengan tanaman hias. Tanaman ini tidak ada di kampung. Tanaman ini pasti ada di hutan. Nah, kalau Tuhan ciptakan semuanya itu indah pada waktunya, yang untuk dinikmati oleh manusia. Pohon, gunung, bahkan pun semua tumbuhan-tumbuhan yang disiapkan oleh Tuhan itu adalah kekayaan alam di setiap adat. Baik tanah, batu, kali. Tapi hari ini kita bisa lihat dengan sejarah yang tercatat, manusia mencari air sampai di sana pada tahun yang lalu bahwa kekeringan air. Tapi saya dari lembah ini lihat sebagai ketua Dewan Adat, kekeringan itu mulai datang sampai hari ini juga. Kalau untuk itu, saya pesan kepada kita semua yang ada di Lembah Moy ini, ya, mari kita jaga ini dengan baik. Ya. Karena ciptaan ini adalah ciptaan oleh Tuhan, yang diberikan kepada setiap orang masing-masing dan punya budaya. Kekayaan alam yang disimpan, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti hari ini kita mau pamerkan anggrek, ini kekayaan dari Tuhan. Itu adalah bagian dari ekonomi masyarakat untuk mengangkat ini dengan baik. Karena itu kita harus jaga. Pohon jangan ditebang, hutan jangan dirusak, baik kali, batu semua ada ciptaan.
Kalau kali dan sehari ini kita bisa lihat pada hari ini, saya sampaikan kepada Bapak Bupati, kali dan sehari bukan seperti ini. Kali dan sehari orang mau harus turun kaki injak di kali, di atas air, dan di atas air itu injak di atas ikan atau udang. Tapi hari ini kita tidak injak di atas kekayaan itu, kita injak di atas batu-batu. Karena itu saya mau sampaikan lewat sambutan ini buat kita semua. Sebagai anak adat atau sebagai orang adat, dia harus tahu diri, menghormati kepada Dewan Adat, kepada Ondo Api, kepada adat kuat. Ekonomi masyarakat akan mandiri. Oleh sebab itu, kalau pagi hari ini kita boleh ada di siang ini sangat kita banggakan. Hari ini kita boleh lihat sendiri bahwa anggrek ini adalah bagian dari ekonomi masyarakat. Kalau yang berminat, jangan dalam musiman. Kita harus bawa ini, tanam di pinggir rumah dan semua dengan baik, dipelihara dengan baik. Untuk itu pada siang hari ini saya mau sampaikan itu buat kita semua. Dan saat ini juga bukan hanya tanaman anggrek saja yang kita sini. Nanti sebentar lagi kita akan masuk agrowisata yang besar, itu untuk tanaman buah-buahan. Jadi kemarin kami sudah ketemu dengan Bapak Bupati lewat Sekda. Kami sampaikan bahwa kami masyarakat mau siap mendukung itu. Jadi karena itu hari ini kita boleh ada di sini. Mau hari ini kalau sudah bangkit, jangan bangkit dan duduk, bangkit dan berdiri dan jalan. Ya. Sudah sekian lama Moi diadaktirikan, tapi Moi mempunyai potensi. Bapak Bupati saya katakan, ada pohon yang menghasilkan ekonomi masyarakat. Tapi ada anggrek yang menghasilkan ekonomi masyarakat. Ada juga batu, ada juga kali. Tapi hari ini kali batu ini digunakan oleh kelompok yang tidak berkepentingan. Hanya masyarakat gigi jari tanah sendiri. Mulai lewat momen ini saya harapkan, ya, siapa merusakkan alam, ini kita ini orang percaya, orang Kristen. Siapa merusakkan alam, Allah akan merusakkan dia. Saudara tidak akan bangkit dan berjalan tinggal di tempat tanah merusakkan alam. Ya. Baik, yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Bupati hari ini. Ya. Kami mau ini saat ini ditirikan, yaitu jalan. Banyak kecelakaan terjadi di sekitar ini. Dari Gunung Merah turun kami rasa senang, tapi dari Doi Baru sampai di Depan Primari sampai ke Kendal dan semua jalur mana, kami tidak dapat jalan yang baik. Maaf kata saya mengatakan begini sebagai ketua Dewan Adat yang saya mengeming. Bendera merah putih berkibar di tanah di Dare Moi. Saudara tepuk tangan. Bendera merah putih pertama-tama berkibar di tanah Moi. Mayor Inde anak tanah merah lewat dari Moi dan datang di Sabran, kami sembunyi di situ. Tetapi hari ini pemerintah daerah baik pusat mentirikan kami sebanyak diri. Kami mau pergi ke Sentani dengan 1 jam, tapi kami harus melewati dengan 2-3 jam. Karena momen ini yang baik ini saya mau sampaikan ke Bapak Bupati. Sekali saya mau tekankan tuh, merah putih berkibar di tanah Moi. Pertama, Mayor Inde anak tanah merah lewat dari Domna sampai di Moi tinggal di sini. Tapi hari ini jalan kami lihat dengan sebelah mata. Ya. Saya tidak paksa pemerintah, tapi saya mau katakan merah putih berkibar dari tanah Moi. Karena itu semua pihak boleh lihat ini supaya jalan kami ini bisa perbaiki kapan saja. Yang terakhir saya mau sampaikan Bapak Bupati. Sebentar lagi kami akan buka agrowisata besar di atas ini. Saya punya surat sudah masuk Bapak Bupati. Kami masyarakat sudah siap tanah sekitar 60 hektar. Kami bisa mendukung untuk buat itu. Jadi kami punya proposal itu. Bapak Bupati kami tolong, Bapak Bupati tolong kami sampaikan ke provinsi dan terus kepada Menteri dan Presiden. Kami masyarakat mau siap untuk membangun dan mendukung program ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, itulah sebutan saya. Terima kasih. Shalom. Taub, Suai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih kepada Ketua Dasmoy. Selanjutnya kami berikan kesempatan dengan hormat kepada Bupati Jayapura untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kami silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa ada dalam satu acara yang luar biasa. Boleh kita aplaus untuk masyarakat Moy. Wandem Tau. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang saya hormati Ketua DPR Jayapura, Bapak Wakil Bupati Jayapura, dan Forkopimda yang hadir baik dari provinsi maupun kabupaten, secara khusus mewakili Panglima, mewakili Dan Lanut dan mewakili Dan Lantamal, mewakili Bapak Kapolres, Bapak Waka, terima kasih, dan mewakili Dandim dan seluruh unsur TNI Polri yang hadir, Ketua Dewan Adat Moy. Bisa kita aplaus dulu untuk tadi saya bisik sama teman-teman di meja situ, orang adat bilang tidak sekolah, tapi pidato tanpa teks sangat lancar dan berbobot. Tadi kita bisa lihat luar biasa. Itu satu fakta bahwa orang adat bisa. Bapak Ibu dan saya hormati Kepala BKSDA Papua, Ketua Das Indi Numbai, dan ketua-ketua DAS yang hadir, Pak Asisten 1, Asisten 3, dan semua pimpinan OPD yang hadir, Kepala Distrik, dan Kepala-Kepala Kampung, dan semua Bapak Ibu sekalian, juga pencinta anggrek, secara khusus mewakili PAI Provinsi Papua dan PAI Kabupaten Jayapura, dan hadirin sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita baru saja memperingati 7 tahun kebangkitan masyarakat adat. Tapi juga dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita baru saja merayakan 64 tahun GKI di Tanah Papua dengan tema Datanglah Kerajaanmu. Datanglah Kerajaanmu itu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan di bumi itu kerajaan yang sekarang raja-raja ini, Dewan Adat suku ini, Ondo Api. Karena waktu itu tidak ada pemerintah. Ya. Nah, seperti apa kerajaan di surga itu bisa terjadi di bumi? Nah, karena itu adat ini harus menerjemahkan itu dan hidup di dalam itu. Dengan demikian, ini maknanya sangat banyak, baik terhadap perilaku dan sikap masyarakat adat terhadap kebenaran-kebenaran, keadilan, dan hal-hal yang lain, tapi juga kebaikan-kebaikan. Tapi juga kita bicara mengenai Eden yang harus terjadi juga di tengah-tengah kita. Hari ini juga kita memperingati hari Puspa,
Cinta Puspa dan Satwa. Dan itu seperti Eden ya, Eden yang hilang, yang kita harus hadirkan di tengah-tengah ini. Ketika penciptaan Tuhan bilang segalanya baik adanya, manusia diberi tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab kita bagaimana menjaga alam lingkungan sekitar sini dengan keindahannya, dengan semua tanaman yang luar biasa ini seperti anggrek, itu dalam rangka itu. Kita harus implementasikan semangat-semangat itu. Kita tidak hanya merayakan, tetapi benar-benar mewujudkannya di dalam perilaku dan aktivitas kita. Salah satunya yang kita lakukan hari ini. Dan ini sangat luar biasa kepada anak-anak MOI, masyarakat adat. Ya, kita sedang mengimplementasikan pesan-pesan perayaan-perayaan yang kita lakukan. Dan ini wujud daripada bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita dan tanah kita dengan segala kekayaannya. Siklop menjadi tantangan kita hari ini, di mana menyimpan kekayaan yang luar biasa, baik sumber air, tapi juga beraneka ragam tanaman, flora dan fauna. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita. Karena itu saya mau pesan, kita harus kompak dengan pemerintah. Kalau bisa jangan jual tanah lagi. Karena kalau kita sudah jual, kita susah kontrol. Kita tidak berdaya kerusakan-kerusakan atau apapun yang terjadi. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan yang besar bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu mungkin ini harus menjadi gerakan juga di MOI. Saya titip untuk anak-anak MOI dan Das MOI supaya kita perhatikan. Kalau hari ini kita mulai menggerakkan kawasan ini menjadi kawasan agrowisata, tapi juga anggrek yang kita lestarikan terus-menerus menjadi kebanggaan MOI, berarti kita harus buat kesepakatan itu supaya tanah ini kita persembahkan untuk anak cucu kita dengan kekayaan dan semua yang baik untuk masa depan. Contoh yang kurang bagus yang di sekitar kota, di sekitar Sentani, itu kita lakukan di sini. Di sana sudah banyak tanah yang hilang, sehingga kita bicara mengenai kawasan. Ada kendalanya di sana juga, karena susah dikendalikan. Nah, saya berharap kawasan terjaga, ya. Sebagaimana pesan-pesan dari tari-tarian tadi, bahwa kita pengalaman itu tidak menjadi lagi, ya, karena kita terlalu melihat apa yang ada di depan mata, kita lupa pesan-pesan nenek moyang, pesan-pesan orang tua, bagaimana kita menjaga kawasan ini untuk masa depan anak cucu kita. Hal yang lain, bulan Juni itu kita akan melakukan satu aktivitas secara serentak di Kabupaten Jayapura dalam rangka menyongsong PON untuk tema atau sukses. PON itu ada 4 sukses. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses administrasi. Sukses ekonomi kita akan selenggarakan mulai bulan Juni. Nah, sukses ekonomi ini seperti aktivitas seperti hari ini. Ya. Bagaimana sumber daya alam kita ini, kerajinan-kerajinan dan kuliner itu kita gerak. Apakah itu 1 minggu atau 2 minggu kita gelar di bulan Juni. Ya, dari jauh-jauh hari kita sudah mulai menggerakkan itu. Dan itu bisa berlangsung sampai bisa
memasuki bulan Oktober. Karena ada beberapa event akan dilakukan di bulan September, mendahului pembukaan PON. Nah, oleh karena itu kita harus jangan sampai kita sibuk urus PON, tetapi kita tidak menikmati. Tidak ada dampaknya terhadap kehidupan ekonomi kita. Karena itu ini harus kita siasati bersama untuk bagaimana ini bisa menjadi kesempatan kita mendapatkan sesuatu, ada peningkatan pendapatan, tapi juga kita mempromosikan kebudayaan dan sumber daya alam kita, potensi-potensi yang luar biasa, kita mulai promosikan untuk dunia. Oleh karena itu, semangat ini saya berharap terus jaga, sebagaimana pesan dari Ketua DAS tadi, jangan setelah selesai terus ya sepi lagi. Tapi ini bagaimana terus kita jaga keberlanjutannya, dengan kawasan ini benar-benar menjadi kawasan agrowisata. Jadi anggrek dengan agrowisata ini di Kabupaten Jayapura khusus, dia menjadi kekhususan di kawasan ini. Di tempat lain belum terlihat, tetapi di Moi sudah mulai, sehingga ini menjadi ciri khas untuk kawasan ini. Ya, karena itu ini tetap kita coba dorong menjadi satu andalan untuk masyarakat dan untuk masa depan. Karena itu nanti forum Nayak Bangkit ini bisa merumuskan secara ini bagaimana kawasan ini kita bangun. Nanti kita diskusi dengan pemerintah. Nah, ini menjadi satu kawasan andalan untuk masyarakat untuk masa depan. Kita tidak bisa menunggu orang untuk datang membangun daerah ini, kita sendiri yang harus bangkit. Karena itu saya apresiasi untuk Nayak Bangkit ini, supaya ini tetap menjadi kekuatan untuk masa depan generasi kita. Ya. Saya melihat di beberapa titik sudah mulai ada kebangkitan-kebangkitan, ada anak-anak muda yang terus membangun potensi-potensi dan hal-hal yang kreatif untuk kepentingan pariwisata, dan ini terus kita harus sejalan memberi ruang yang luar biasa untuk generasi muda. Tadi dilaporkan ada stand juga dari kelompok selam di pesisir dari Akademi Selam, ya. Dan itu juga anak-anak muda yang bergerak luar biasa di kawasan itu untuk menjaga lautnya, untuk menjaga bawah lautnya juga. Jadi kita memberikan apresiasi untuk anak-anak muda yang kreatif, ya. Dan ini juga mau bangkit juga itu satu satu modal yang luar biasa untuk kita jaga. Dan ini terus di Nimbokrang juga saya melihat ada Alex Waisimon dengan teman-teman juga menggerakkan bagaimana konservasi hutan sekitar situ untuk burung cendrawasih bisa ada terus di tempat itu. Ini juga gerakan-gerakan yang sangat-sangat kreatif dan membanggakan untuk kita semua. Sekaligus juga kita menjaga lingkungan, menjaga hutan. Kalau hutan rusak, ini juga masalah untuk dunia. Karena itu kita jaga baik. Pemerintah daerah dalam rangka itu sedang mendorong pemetaan wilayah adat. Dan sekarang masuk ke wilayah Moi dan pesisir, dikerjakan oleh gugus tugas masyarakat adat. Dan di pesisir kita pemetaannya sampai laut. Laut sampai di batas batas zona bebas internasional. Karena itu wilayah adat sampai di situ. Ya, kita coba petakan semua supaya masyarakat adat bisa hidup dan mengelola sumber daya alamnya. Bukan di darat saja, tapi laut juga mereka miliki. Ya. Nah, karena itu ini terus kita dorong biar pemetaan ini nanti akan masuk. Kita selesaikan sampai pertengahan tahun depan, termasuk sampai di Grime dan Nawa.
supaya pemetaan ini, karena tanah ini dimiliki oleh masyarakat adat, nah, kita lakukan pemetaan, memberikan kepastian hukum terhadap tuan tanahnya, supaya kalau ada program masuk, ada investasi masuk, kita bisa bertemu dengan pemilik tuan tanah itu. Karena itu harus ada kepastian hukum. Kalau tidak, kita akan mengalami kesulitan, palang memalang, dan kita konflik terus di atas tanah. Nah, karena itu kita selesaikan semua kepastian-kepastian ini, dan masyarakat adat bisa hidup dan menjaga hutan dan tanahnya untuk masa depan kita. Nah, saya pikir ini didukung oleh pemerintah pusat luar biasa. Kemarin kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memberikan apresiasi untuk kerja-kerja ini, dan di pusat sudah ada gugus tugas reforma agraria di kementerian di pusat untuk lintas kementerian. Kita di sini adalah gugus tugas masyarakat adat, dan itu akan menjadi program nasional di sana. Nah, karena itu program-program ini penting. Kita tidak usah mendengar berita-berita yang simpang siur, yang tidak jelas juga di media sosial tentang Papua. Kita bekerja yang pasti untuk hak-hak kita. Kita bekerja untuk bagaimana anak cucu kita untuk masa depannya, untuk kesejahteraannya. Ya, karena itu kita sedang melakukan kepastian-kepastian itu. Ya, supaya orang Papua harus hidup di atas tanahnya, dan bagaimana mengelola untuk masa depannya. Itu yang kita lakukan dengan pemetaan-pemetaan ini. Karena itu pemerintah pusat memberikan apresiasi luar biasa, sekaligus juga ada instruksi presiden baru saja keluar untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, karena itu saya ingatkan untuk kita semua, jangan ikut informasi yang tidak benar, yang pasti untuk masa depan kita. Setuju ya? Wah, setujunya macam suak sekali. Setuju? Harus setuju. Supaya Moi Bangkit itu terus kita isi dengan hal-hal yang positif untuk masa depan kita. Baik, terakhir saya memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada panitia luar biasa, kemudian kepada masyarakat adat dan Bapak Ibu yang memberikan support untuk terselenggaranya acara ini. Ini sangat berarti bagi masyarakat di kawasan ini. Juga saya memberikan apresiasi juga untuk teman-teman yang menggali bahan galian di sini. Sewaktu-waktu apa yang tadi disampaikan oleh Dewan Adat, supaya perlu ada komunikasi-komunikasi ya, terus supaya masing-masing bisa menjaga kawasan ini tetap lestari, tetap baik untuk kelangsungan hidup masyarakat. Untuk jangan kita merusak untuk jangka waktu yang singkat, tapi kita bisa mengelola sambil menjaga, menata supaya ada masa depan. Mungkin hal-hal ini yang nanti kita akan bicarakan, dan saya berharap kepala distrik dengan teman-teman dengan adat dan Moi ini bisa bangun komunikasi. Kita bisa merusak, tapi kita harus bertanggung jawab untuk melestarikannya, dan ini harus dibicarakan bersama-sama dengan baik. Jangan ambil habis-habisan dan bisa menimbulkan bencana di waktu-waktu yang akan datang. Saya sampaikan selamat atas nama pemerintah dan masyarakat atas terselenggaranya pekan ini, kegiatan ini, pameran dan festival kita. Meskipun itu kecil, mudah-mudahan ini memberikan harapan-harapan besar kepada masyarakat Moi dan untuk Kabupaten Jayapura. Saya terus terang saja sangat bangga dengan aktivitas ini, ya, sangat bangga. Karena itu ke depan kita terus akan berkolaborasi untuk membuat daerah ini terus berkembang untuk daerah yang maju. Mengenai jalan ini memang terus
kita bicara pusing juga karena ini jalan provinsi, tapi kita terus akan berusaha untuk bisa direalisir. Kita sudah bicara untuk kalau itu sudah jalan, dia lanjut terus sampai ke Papre. Kalau sudah ada perubahan-perubahan dari sana, kita dorong terus untuk sana. Kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberkati semua harapan-harapan kita. Percayalah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus untuk kesejahteraan masyarakat, Tuhan pasti akan memberkati kita semua dan akan menolong kita untuk meraih harapan-harapan kita yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kenambai umbai reimai. Saya undang Ketua DAS, kemudian Kepala Distrik, Ketua DPR, Ketua Panitia juga ya. Mungkin dari unsur TNI Polri salah satu bisa mewakili. Mari Pak Wakar. Bapak Ibu, boleh saya undang kita bangkit berdiri? Ya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, kita membuka pameran atau festival di Lembah Moy ini. Terima kasih, silakan duduk. Mohon izin kepada Bapak Bupati dan juga semua yang sudah ada di panggung untuk tetap tinggal, kita foto bersama. Kemudian dari Ketua Panitia, Ketua Forum Moina Bangkit, Bapak Wakil Bupati, mohon izin kami persilakan untuk bergabung. Kemudian perwakilan dari Provinsi jika ada, dari PAI Provinsi, PAI Kabupaten Kerom yang hadir pun kami persilakan. Bapak Asisten 1 dan Bapak Asisten 3 yang hadir.